Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi yang terbaik dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sahabat, di edisi video kali ini saya sudah berada di wilayah Kota Kediri, Jawa Timur ya. Tepatnya di sebuah lokasi eksplor bekas karaoke yang terbengkalai. Dari catatan yang saya dapatkan, lokasi ini sudah terbengkalai sekitar 10 tahunan teman-teman. Dan sepertinya saya cukup tertarik ya, ingin melihat seperti apa kondisi terkini dari lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa, untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya, langsung saja kita eksekusi eksplor. Dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat VRK dimanapun yang sedang berada. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini VRK sudah berada di wilayah Kota Kediri, Jawa Timur ya. Dan edisi video kali ini kita sudah berada di sebuah lokasi eksplor bekas karaoke yang terbengkalai. Sedikit informasi yang saya kantongi teman-teman tentang deskripsi ya. Lokasi eksplor kita pada malam hari ini adalah sebuah bekas tempat karaoke yang terbengkalai sekitar 10 tahunan begitu. Dan di tempat ini pernah terjadi seseorang yang overdosis begitu ya, kemudian meninggal dunia di lokasi ini. Baiklah sahabat, sebelum kita eksplorasi lebih jauh, kita coba salam dulu untuk semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah sahabat, dan kita sudah dihadang ya sarang laba-laba yang seperti ini. Terbengkalai sekitar 10 tahunan tempat ini. Kondisinya sekarang yang seperti ini teman-teman. Kalau aku perhatikan memang di beberapa ya struktur bangunannya udah mulai pada jebol semua. Baiklah, dan sebenarnya di bagian sini itu adalah resepsionisnya teman-teman. Baiklah, kita coba explore pelan saja ya keberadaan lokasi ini seperti apa. Hanya tersisa bangunan-bangunan yang sudah mulai digerogoti waktu teman-teman, terutama di bagian-bagian bangunan ya yang terbuat dari triplek maupun kayu gitu kalau aku perhatikan. Jadi di sini dulu tempat untuk melayani para customer ya yang datang ke tempat ini. Mau pesan apapun sepertinya akan dilayani dari tempat ini begitu.
Kemudian di bagian belakang ini sepertinya areal dapur ya. Areal dapur ini, meskipun di bagian atasnya ya, itu beberapa bagian plafonnya udah pada jebol gitu. Dan kalau aku perhatikan teman-teman, nah di sini tuh ya, ini ada semacam sekam padi yang seperti ini, dan itu berasal dari atas gitu ya kalau aku perhatikan. Nah, jadi sekam-sekam padi tersebut ya diletakkan di dalam karung-karung yang seperti itu, kemudian ditaruh di atas ya. Bisa dilihat teman-teman, di atas itu ada beberapa ya tumpukan sekam yang berada di dalam karung begitu loh. Nah seperti itu juga, itu kelihatan ya. Aku menduga sekam-sekam yang tercecer di tempat ini yang diletakkan di dalam karung itu difungsikan sebagai peredam gitu ya. Kemudian ini ada ya cerobong asapnya. Kalau aku explore beberapa tempat karaoke, itu biasanya peredamnya menggunakan glass wall gitu ya. Namun di sini sepertinya, dan aku baru lihat ya, peredam suara yang dibuat itu dari sekam gitu loh. Baiklah sahabat. Kemudian kalau ke sini ya, kita terkoneksikan ke bagian luar dari bangunan ini. Ketika kita pertama kali tadi masuk gitu. Seperti itu ya. Atau barangkali ini memang pintu selamat datangnya ya, ataupun pintu masuknya begitu. Kemudian di sini ada pintu utama. Baiklah, kita akan coba melihat masuk ke beberapa room. Nah, yang seperti itu ya. Dari bekas karaoke yang terbengkalai di kota Kediri ini. Di sini ada room 3. Kemudian berderet ya hingga ke sana. Baik. Nah, bagian atasnya seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini tercecer gitu loh, sekam yang diletakkan di dalam gelangsing-gelangsing yang seperti itu ya. Udah mulai ambrol sih. Sekam-sekam padi tercecer di mana-mana ya bosku. Jadi kalau aku perhatikan ya, hampir keseluruhan dari bangunan ini itu peredamnya menggunakan sekam yang seperti ini yang diletakkan di dalam karung gitu loh. Nggak ada sedikit pun ya semacam glass wall begitu jika memang difungsikan digunakan untuk peredam suara. Karena di atasnya itu juga gitu ya. Dan aku baru melihat ya, sekali lagi aku baru melihat gitu loh, sistem yang seperti ini. Meskipun dulu di lokasi ini ya, ataupun areal explore kita pada malam hari ini pernah terjadi orang meninggal karena overdosis, sejauh ini sih
VRK masuk masih biasa-biasa saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, jadi di mana-mana memang ditaruh sekam gitu ya. Jadi memang plafonnya ini terdiri dari dua bagian, atas dan bawah gitu ya kalau aku perhatikan. Kemudian atasnya itu untuk menopang peredam-peredam tersebut, kemudian yang di bawahnya ini memang difungsikan sebagai tempat ataupun plafon cantiknya gitu, plafon cantik ruangannya. Yang di atas untuk menopang sekam-sekam yang berada di dalam karung yang seperti itu. Baik, kita lanjut explore sahabat. Kemudian mulai ke belakang ini memang saya merasakan semakin gerieng-gerieng saja gitu ya. Sebenarnya tempat ini sih masih keren gitu ya. Masih keren banget. Ini kalau kita masuk, kita harus terobos ini. Jadi kita nggak masuk aja lah. Kita masuk ke ruangan yang lain. Meskipun ruangan-ruangan di sini tuh sepertinya memang tidak jauh beda gitu ya antara satu dengan yang lain. Hanya seperti ini saja. Atasnya pun juga tidak jauh berbeda antara ruangan satu dengan yang lain. Sudah mulai terkelupas dan mulai jebol juga. Room karaoke yang seperti ini biasanya itu akan menjadi sebuah ruangan yang terindah dalam hitungan jam gitu ya. Sekali lagi memang sama ya antara ruangan satu dengan yang lainnya. Secara dimensi pun sebenarnya nggak jauh berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku semakin ke belakang memang semakin gerieng-gerieng saja begitu. Ini ruangan apaan? Oh, jadi jalannya ini sepertinya melingkar gitu, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini sekam yang sudah ambrol semua dari atas. Nah, seperti itu. Lebih jelasnya ya, detailnya yang seperti itu ya. Ya saya sih heran saja ya, kenapa peredamnya pakai seperti ini. Padahal itu sih rentan gitu ya, digerogoti tikus gitu. Di samping ini ada dua buah ruangan toilet ya. Walah, dan aku di areal ini sedikit mengkorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul, teman-teman. Jadi semakin kemari kita itu semakin mendapatkan sesuatu yang lebih tajam gitu aja ya. Aku nggak tahu memang persisnya di mana kejadian perkara overdosis hingga meninggal tersebut, di ruangan mana. Namun memang secara perasaan gitu ya, aku semakin ke area belakang sini memang semakin merinding pekat gitu ya. Sebenarnya lokasi ini memang persis di pinggir jalan raya, teman-teman, di areal yang ataupun di jalur yang ramai gitu ya. Mudah saja diakses karena ini dulunya merupakan sebuah tempat karaoke. Di sini juga sudah mulai ambrol dan jebol. Banyak rayap juga yang sudah mulai menggerogoti sendi-sendi keangkuhan tembok ini. Oh, aku muter-muter ya dari tadi ya. Ini sih bagian atasnya masih bagus banget ya, masih fresh juga. Namun memang kalau kita perhatikan di beberapa bagian itu sudah seperti ini ya, sudah dihancurkan secara pelan-pelan oleh si pasukan rayap gitu. Di sini toilet saja ternyata. Biasanya tempat-tempat terbengkalai yang seperti ini dimanfaatkan gitu ya oleh beberapa orang untuk melakukan tindakan asusila. Namun sepertinya ketika aku memasuki bagian dari bagian ya bangunan ini, saya tidak menemukan jejak tersebut ya. Jadi lokasi ini memang benar-benar terbengkalai tanpa ada orang ya yang ingin memanfaatkan untuk berbuat hal yang negatif. Ini bagian mana, bosku? Ternyata ini terkoneksikan ke bagian di mana kita masuk pertama tadi, teman-teman. Di situ ya, pintu yang saya sorot tersebut kita masuk tadi dari arah situ. Kemudian di bagian sini tuh udah penuh dengan pepohonan yang seperti itu. Kemudian di sini ada sebuah ruangan juga. Wah, ini mungkin tempat ruang karaoke juga, namun sepertinya ini tidak ya. Ini ruangan untuk menyimpan barang-barang sepertinya. Semacam gudang gitu dulunya. Hanya sampah-sampah saja yang berceceran. Baiklah, kemudian di sini ya toilet saja gitu ya. Jadi komentar saya tentang keberadaan lokasi ini, teman-teman, di areal bangunan ataupun bagian bangunan belakang ya, terutama di areal sini, biarkan masuk itu sesuatunya semakin tajam saja,
Namun saya sendiri juga tidak mengetahui di mana persisnya ya, ataupun tempatnya kejadian orang yang overdosis hingga meninggal tersebut. Yang pasti di bagian di depan kita ini itu suasananya berbeda saja, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi ini sebenarnya cukup bagus untuk dibuka, dipugar kembali, dioperasionalkan kembali gitu ya, untuk usaha apapun, karena lokasi ini juga cukup strategis, teman, di tepi jalan raya ya, dan memang aksesnya itu sering banget dilewati oleh warga masyarakat. Sebuah aset yang cukup mantap sebenarnya lokasi ini untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan gitu loh bagi pemiliknya. Baiklah sahabat, kita melihat ya ke bagian utama dari ataupun di bagian tengah ya ruangan ini, dan mungkin ini akan menjadi bagian yang terakhir yang bisa kita eksplor. Baiklah, ini terkoneksikan ke di sini tempat cuci mencuci ya sepertinya. Kemudian di area sempit ini 2 ruang toilet saja. Baiklah, kita kembali. Aku nggak tahu ya kenapa di sini ada semacam ruangan-ruangan kecil yang seperti ini, ruangan terbuka seperti ini ya. Ini mungkin untuk acara nongkrong-nongkrong biasa saja begitu. Kalau untuk yang masuk room kan biasanya acaranya lebih spesial dan lebih greget gitu ya. Karena kalau udah masuk room itu kan ya mantap-mantap gitu. Dan di sini sih hanya tercecer ya beberapa sampah-sampah yang seperti itu, teman-teman, dan kita sekali lagi menjumpai karung-karung yang isinya itu ataupun dalamnya itu sekam. Yang aku pikir itu sebagai tempat untuk peredam ya. Kemudian ini ada aksesnya ya. Kemana ini? Aduh, ini udah kotor semua, teman-teman. Ini ada tempatnya seperti ini ya. Tempat apaan ini? Ini semacam nomor-nomor darurat gitu ya. Ataupun di sini tempat untuk saklar-saklar darurat begitu ya, apapun itu. Mulai laser kecil, bawah, blower dan sebagainya. Baiklah. Baiklah sahabat, jadi sepertinya lokasi eksplor kita di edisi video kali ini di sebuah bekas karaoke terbengkalai di wilayah kota Kediri, Jawa Timur seperti ini. Dimana di lokasi ini, dari informasi yang saya dapatkan ya, entah informasi itu benar atau salah, pernah terjadi sebuah insiden overdosis yang meninggalkan atau yang menyebabkan si korban meninggal dunia. Kemudian di bagian sini, ini sebenarnya ada sebuah panggung pertunjukan ya. Kalau aku perhatikan, sebuah panggung pertunjukan musik entah apa. Kemudian di sekelilingnya itu tempat untuk
menonton, melihat, menikmati adegan yang disajikan. Kira-kira yang seperti itu, teman-teman. Namun di lokasi ini, meskipun lokasi ini pernah terjadi insiden tersebut, Virka sendiri belum bisa untuk menjegrak ya. Meskipun di areal belakang sana yang melingkar ke arah sana itu memang geriyeng-geriyengnya sudah ataupun lebih kental gitu ya jika dibandingkan dengan areal yang lain. Baiklah sahabat, kita mungkin akan keluar saja. Keren sih lokasi ini sebenarnya. Di bagian sini udah full dengan belukar ya. Seperti itu bosku. Baiklah sahabat, demikian tadi eksplorasi kita di sebuah bekas karaoke yang terbengkalai ya, yang berada di wilayah Kediri, Jawa Timur. Dan memang lokasi ini dari informasi yang saya dapatkan sudah terbengkalai sekitar 10 tahunan begitu. Namun di sini sepertinya lokasinya kurang begitu greget ya bagi VRK. Namun setidaknya lokasi ini cukup menjawab rasa penasaran saya akan keberadaan lokasi ini. Baiklah sahabat, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.